Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala Rasulullah bil huda wa bil haqqi fi rawalatil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur, membuka mata hati, membuka mata qalbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani untuk menerima cahaya ilahi petunjuk Allah yang berada di wahyunya. Insyaallah dengan kita membuka mata hati, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada senja hari ini topik kita adalah kisah Bani Israil. Jadi saya akan menyampaikan topik yaitu kisah Bani Israil. Bani itu adalah bisa berarti keturunan, bisa berarti komunitas, atau bisa juga berarti beberapa golongan atau beberapa orang, kaum, ya. Bani Isra. Isra itu berjalan di waktu malam dalam kegelapan. Eli itu artinya Tuhan. Jadi Bani Israil itu artinya adalah komunitas atau orang atau kaum yang berjalan menuju Tuhan. Nah, nanti kita akan membuka beberapa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu satu mengandung koherensi, bahwa ayatnya itu tidak bertentangan dengan fakta, tidak bertentangan dengan ayat yang lain, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan juga mengandung korespondensi bahwa Quran itu sesuai fakta. Jadi yang termuat di dalam Al-Quran itu sesuai fakta di lapangan atau kejadian. Dan nanti kita dalam kesimpulan kita juga mengambil pelajaran dari aspek pragmatisnya. Jadi kalau ada kisah Bani Israil itu kita nanti akan mengambil pelajaran dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil. Nah, kerangka berpikirnya, ya, karena ini kisah Bani Israil. Pertama, ya, orang yang berjalan menuju Tuhan, mencari Tuhan, ya, itu nanti ada syarat dan aturannya. Nah, syarat aturannya ini, karena ada syarat dan aturannya, ada yang menjalankan dengan baik, ada yang tidak. Maka nanti Bani Israil yang mencari Tuhan ini ada dua, yang satu sampai kepada Tuhan, yang satu tidak sampai atau sampai kembali lagi. Nah, nanti kita lihat, ya, syaratnya apa, kemudian ayatnya bagaimana. Kita akan melihat petunjuk Allah, karena Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita semua. Jadi sekali lagi, Bani Israil itu adalah suatu kaum, komunitas yang berjalan menuju Tuhan, ya. Tidak ada hubungannya dengan suatu negara sebetulnya, karena ayat ini berlaku di planet bumi ini, Pak. Ya. Jadi walaupun kita di Indonesia, ya, kalau kita berjalan menuju Tuhan, itu nanti bisa menjadi Bani Israil. Nah, tergantung kita sampai atau yang tidak, gitu. Maka dalam sejarah kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran. Kita melihat beberapa ayat, ya. Kita mulai dari
surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, hai orang komunitas yang berjalan menuju Tuhan, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk atau fatakun. Nah, ini orang yang berjalan menuju Tuhan atau Bani Israel disuruh yaitu ingat akan nikmat. Ya, karena ayat sebelumnya nikmatnya itu dari Allah itu banyak sekali nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, ini nikmatnya ya namanya nikmat itu yang berhubungan dengan jiwa, dia mendapatkan makanan jiwa, mendapatkan juga makanan jasmani, dua-duanya seimbang, itulah kenikmatan yang luar biasa. Langsung kita ke ayat 83. Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Jadi janji kepada orang yang mau berjalan menuju Tuhan, itu satu adalah harus menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. La ta'buduna illallah. Lantas yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, yaitu kepada kedua orang tua adalah berbuat baik. Juga berbuat baik kepada wadil qurba, kerabat yang dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan disuruh kita kalau berkata kepada manusia ya, berkomunikasi itu dengan perkataan yang husna, yang baik. Ya. Wa aqimus shalah, dan disuruh menegakkan sholat. Wa atuz zakah, dan datanglah zakat. Summa tawallaitum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, orang yang berjalan menuju Tuhan tadi yang menepati janji itu disebutkan di sini adalah sedikit, ya sedikit. Maka kalau kita membaca surah Al-Maidah ayat 12, dan sungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel itu, telah kami angkat di antara mereka 12 pemimpin. Dan Allah berfirman, sungguhnya aku beserta kamu, sungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, sesungguhnya yang itu akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan memasukkan dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kufur, kafir di antara kamu sudah itu, sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, tapi Allah masih membuka keran untuk yang bertobat. Ya, bertobat tadi melanggar janji, kemudian kalau yang bertobat silahkan ya, diperbaiki. Ya. Dan Allah di sini juga sudah mengangkat istilahnya dalam Al-Quran itu ya, min humus na asara nakiba. Jadi ada 12 pemimpin yang supaya bisa memimpin mereka-mereka itu. Nah, jadi tadi ya, satu menuju Tuhan, ada syarat dan aturan ya. Kemudian ada yang sampai kepada Tuhan, juga ada yang tidak sampai kepada Tuhan. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kenapa topik ini malam ya agak serius, karena saat ini kan terjadi konflik ya, antara Israel dan Hamas. Nah, oleh karena itu saya terinspirasi untuk membahas bedanya sebetulnya namanya negara Israel dengan Bani Israel itu sebetulnya berbeda. Ya. Nah, dalam ayat 13 surah Al-Maidah, tapi karena mereka melanggar janjinya, nah ini tadi ada yang melanggar janji, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras lembut. Mereka suka merubah perkataan
dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad, kalau zaman dulu, kalau sekarang ya kita ini senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang melanggar janji, kemudian coba, kemudian melanggar lagi, itu nanti hatinya menjadi keras. Seperti saat ini kalau orang tadinya rajin ke masjid, kemudian malas ngaji, malas ke masjid, balik ke deben, itu lebih keras lagi. Nanti pengen balik itu terus. Itu namanya mempermainkan. Ya kalau pas meninggalnya itu pas berbuat yang baik, kalau pas mempukuli nanti kan akan repot. Nah, sekarang ciri ya orang yang sampai kepada Tuhan, kita melihat dulu ya, karena tadi ada pelanggaran, kemudian ada yang sampai, ada yang tidak ya. Kita melihat ya di dalam surat Al-Imran ayat 49. Dalam Al-Imran 49 disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rasulan ila bani Israila ani qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan sebagian ya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka. Jadi ada rasul dari Bani Israel ya. Apa? Ani akhluqu lakum minatini kahai'a bit tayri fa'an fuhu fihi wa yakunu tayram bi'idnillah. Yaitu sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda kemujian dari Tuhan, yaitu aku membuat ya untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Lantas burung ini adalah aku tiupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Wa uqri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah. Dan aku juga menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah. Ya. Nah, terjemahan ini perlu kita luruskan ya. Sebenarnya di sini ya, Rasul tadi pada Bani Israel tadi ya, bisa sampainya kepada Tuhan, yaitu karena tugas Rasul itu yang satu ya, adalah menyembuhkan orang yang buta. Buta di sini ya, karena ayat ini ayat metafora ya. Buta jiwanya, buta mata hatinya, buta mata kalbunya. Jadi bukan ya kalau dipahami secara jasmani buta ini ya monggo, tapi kalau kita masuk ke dalam, sebetulnya Rasul kepada Bani Israel itu salah satunya adalah termasuk dicontohkan kepada Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang buta mata hatinya. Setelah disembuhkan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, dia bisa sampai kepada Tuhan. Dan juga istilahnya yaitu menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak atau penyakit kulit. Jadi penyakit kulit ya, kulit itu kan biasanya kan keras kan. Jadi orang yang beragama hanya kulitnya itu biasanya mudah tersinggung, mudah merendahkan yang lain, mudah menghakimi yang lain ya. Kadang bahkan menyakiti yang lain. Maka disembuhkan supaya apa? Penyakit kulitnya itu dalam beragama ini jangan hanya kulitnya, jangan syariatnya, tapi juga masuk ke dalam tentang hakikat dan hakikat kepada Allah. Biar tahu bahwa Allah itu maha lembut, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang.
bukan Allah seperti yang dia misalnya teriak-teriak Allah Akbar tapi merusak rumah orang. Nah, ini tidak betul. Nah, ini perlu disebutkan yang beragama secara kulit. Maka kalau dianalogikan Pak, kalau penjaringan ke seafood, ya, ke rumah makan seafood, kemudian pesen kerang misalnya, itu kalau isinya ya, mungkin seberapa kilo digoreng, kemudian makan nggak apa-apa. Tapi begitu kemudian kita isinya separuh iji, separuh iji kebunan terus dan wah ini wes bisa mungkin lambungnya kena kulit kerang tadi berdarah, kalau masuk ke usus halus juga berbahaya dan sebagainya. Itulah sebetulnya maka yang kita sebutkan dalam kita beragama ini jangan hanya kulit tapi menyeluruh, holistik ya. Dan juga orang yang sampai kepada Tuhan ini sudah sembuh penyakit kulitnya. Jadi dia sudah wawasannya luas, ya, sudah universal, humanis, ya, suka memberi bantuan tanpa memandang suku, ras dan agama. Ini namanya sudah menyatu dengan semesta. Karena manusia adalah bagian dari semesta dan kita supaya memayu-hayuni bawono atau mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah ini. Lantas juga, ya, wa uhyil mauta bi'idznillah, menghidupkan ya orang yang mati. Ya. Kalau mati di sini dipahami orang di kamar jenazah dihidupkan, dipahami begitu ya silakan. Tapi saya lebih masuk kepada hakikat, masuk ke dalam, dihubungkan dengan ayat yang lain bahwa orang yang mati jiwanya, mati batinnya, ya, walaupun jasmaninya hidup, itu digambarkan oleh Al-Quran seperti orang yang mati. Bahkan orang yang tidak mau menggunakan penglihatannya, tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau memahami ayat Allah dengan kolbunya, ya, itu diumpamakan sama dengan binatang ternak. Begitu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Loh kok tidak seperti binatang liar? Kok binatang ternak Pak? Nah, binatang liar, kalau binatang ternak itu lebih mandiri binatang liar Pak. Binatang liar dari tempat tidur pagi sudah jalan ke sana kemari cari makan sendiri. Nah, binatang ternak itu ngenteni juragane, ya kan? Pitik ini kok belum dipakani ya, ubeng wae. Pedus ini kok nggak mbes ya. Tapi nek kancil banget sudah di hutan sudah. Maka dosalah menggambarkan seperti binatang ternak. Itu jangan lebih tidak lebih baik dari binatang liar. Tapi kalau yang tidak mau menggunakan pikirannya, matanya, penglihatannya, pendengarannya dan hatinya untuk memahami, yaitu makhluk Allah. Nah, jadi orang yang sampai kepada Tuhan ini sudah sembuh penyakit kulitnya, sudah hidup jiwanya, sudah terbuka mata kalbunya, sehingga dia sampai kepada Allah Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, jadi kita dalam kerangka berpikir tadi, kita sudah bisa melihat, oh ternyata seperti itu. Nah, untuk orang yang sudah sampai kepada Tuhan, ya, Allah menyebutkan demikian. Ya. Kita melihat dalam surat Al-A'raf ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masarikal ardi wa maghribahal lati barokna fiha maka kalimatur rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa tamarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa makanu ya'risun. Jadi dalam surah Al-A'raf 137 ya, ini menggambarkan Bani Israel atau komunitas yang jalan menuju Tuhan tadi sudah bisa sampai kepada Tuhan. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu
negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah kepadanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Jadi orang yang berjalan menuju Tuhan itu dengan kesabaran. Kalau penyediaan ngaji, taklim, masjid itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar ya pikirannya mengumah padahal menggaya masjid. Tapi nek sabar kita nikmati sekarang di sini saat ini, fokus kan begitu. Karena apa? Ya tadi kesabaran mereka, dan kami lakukan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan dari apa yang dibangun mereka. Jadi mendapat diwariskan, ya diwariskan. Nanti saya akan sampaikan juga secara pragmatisnya seperti apa. Langsung korelasinya orang yang sudah sampai di dalam surat 44 ayat 30. Walaqad najaina bani Israila minal adabil muhim min fir'auna innahu kana aliyam minal musrifin. Ini ayat 30 sampai 32. Walaqad tarnahu ala ilmin wa alal alamin. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan, dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Jadi Fir'aun itu sombong dan melampaui batas. Ayat 32-nya, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa lain. Jadi ayatnya walaqad tarnahu ngala ilmin ngala alamin. Jadi ilmunya ya, itu melebihi seluruh alam. Nah, di sini disebutkan kalau tadi sudah mendapatkan warisan bumi, ya sebelah timur, sebelah barat, lantas orang yang sudah sampai ini juga sudah bisa membuka mata hatinya, sudah bisa membuka mata kalbunya, sudah hidup jiwanya, sudah sembuh penyakit kulitnya. Dalam arti kulit yang berhubungan dengan akidahnya. Lantas dalam surat 45 ayat 16 ya dikuatkan dengan keadaan orang yang sudah sampai kepada Tuhan atau tadi Bani Israel. Walaqad ataina Bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal alamin. Jadi di sini juga pakai lam takkid. Walaqad, lamnya lam takkid artinya sungguh, qadnya juga artinya sungguh. Artinya betul-betul terjadi. Allah itu tidak mengingkari janji. Kalau sudah berfirman mengatakan itu pasti ada, karena seperti tadi dibuka saya mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu ya ada aspek koherensi, aspek korespondensi, dan nanti juga ada aspek pragmatisme. Maka sungguhnya ya, dalam surat 45 ayat 16 telah kami berikan kepada Bani Israel yaitu kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Nah, ini orang yang sudah sampai kepada Tuhan akan mendapatkan rezeki-rezeki yang baik, minat thayyibah. Kemudian wa fadalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan mereka atas orang di seluruh alam. Terjemahan tepat bangsa-bangsa pada masa itu. Itulah karena secara unsur pragmatisnya bahwa orang saat ini pun kalau berjalan menuju Tuhan akan mendapatkan sesuatu atau apresiasi dari Tuhan ya, yang sangat besar. Rezekinya baik, ya, hidupnya bahagia, hidupnya mapan, tidak mudah tersinggung, sudah menerima apa adanya, kemudian tidak ada kemelekatan apa yang dia miliki karena dia sudah melalui bahwa semuanya adalah milik Allah. Orang hanya diberi istilahnya titipan, sampiran, dan gaduan. Kalau bapak kita kan begitu, nyomo, pangkat, derajat, pondok itu kan semuanya titipan, gaduan, sampiran.
Nah, maka boleh menikmati, tapi jangan sampai ada kemelekatan. Jadi kalau pendidikan mungkin diberi rezeki yang lebih, itu maksudnya Gusti Allah, maksudnya Allah itu tolonglah aku. Loh, saya duitnya banyak, kok suruh menolong, gimana ya Allah? Itu loh, orang yang minta pertolongan, itu loh, orang yang minta pertolongan, itu caranya menolong Allah. Ya, bukan Allah minta tolong itu enggak, Allah itu sudah kaya. Nah, maka kalau kita diberikan kekuatan fisik, ya, ada orang yang lemah mau nyebrang jalan, kita sebelangkan dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya bahwa Islam membawa rahmatan lil alamin, termasuk orang yang menuju Tuhan, berjalan menuju Tuhan itu walaupun banyak liku-likunya, tapi ada yang sampai, ada yang tidak. Nah, tadi yang saya gambarkan, yang sudah sampai akan mendapatkan seperti itu. Tapi bagaimana orang yang belum sampai? Ibu bapak perlu ketahui bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu akan mengampuni segala dosa. Hanya satu yang tidak diampuni adalah syirik. Syirik bisa berarti tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Maka sebetulnya untuk makrifat mengenal Allah itu sangat penting. Allah itu Maha lembut, kita harus mengenal kelembutan Allah. Jantung Al-Quran itu ada tulisannya wal yatalattaf. Maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Artinya orang yang sudah lembut di dalam, ya, itu melihat orang lain itu sudah lembut semua. Karena Allah Maha lembut, dia dekat pada Allah, sudah menghadirkan Allah yang Maha lembut. Kalau di dalam sudah lembut, melihat situasi yang ada di luar seperti apa, itu sudah menjadikan lembut semua. Lembut jiwanya, lembut pikirannya, ya, tidak keras. Orang itu kalau pikirannya lembut kan nikmat, Pak. Kalau pikirannya keras, ya, itu digambarkan seperti es batu itu. Ya, es batu itu pikirannya keras itu supaya mencair, supaya lembut itu kan harus dipanaskan, Pak. Pakai surya kondo itu. Jadi es batu dikasih ada matahari, pakai surya kondo itu supaya mencair, supaya lembut. Nah, ibaratnya kalau orang-orang yang pikirannya, hatinya membatu itu diberi pencerahan ini, diberi khotbah, diberi ceramah, tapi nek masih min jajate itu kental banget, keras sekali es batunya itu di Surakarta belum ada, harus diberikan yang lebih panas lagi misalnya. Nah, itu biasanya lewat peringatan-peringatan dari Tuhan. Kadang kalau Allah itu menghendaki baik, kita ini mendapat peringatan kemudian sadar. Itulah yang sebenarnya yang terbaik. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kita seperti Bani Israil yang tidak sampai kepada Tuhan dan akhirnya ya tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sampai kepada Tuhan dengan menjadi orang yang sudah terbuka jiwanya, terbuka mata hatinya, terbuka mata kalbunya, terbuka mata batinnya, hidup jiwanya, bisa menggunakan akal pikirannya, bisa menjadi ulul albab. Ya. Semua orang punya akal, tidak semua orang ulul albab. Ulul albab bisa memikir. Jadi yang bisa membedakan, ya, itu hanya berpikir dengan tidak. Saya bertanya pada ibu, Bu, kambing itu punya mata, Bu? Punya. Manusia punya mata, Bu? Punya. Sekarang, ya, sama-sama punya mata. Ya, kambing ini ada tanaman orang lain, bukan tanamannya bosnya. Itu yang namanya rumput ataupun tanaman buah-buahan. Tapi karena kambing ini lapar, bisa melihat, ya, karena lapar, kira-kira dimakan nggak itu buah? Dimakan mungkin. Tapi manusia, ya, yang punya mata juga seperti kambing,
karena diberi pikiran, dia lapar, kemudian ada warung buka, mikir, saya harus bawa uang. Loh, begitu kan beda situ. Kalau kambing tadi tidak mikir seperti itu, maka sama-sama punya mata, itulah berpikir. Karena apa? Bisa berpikir? Ya karena dia masih diberi kehidupan. Jadi kuncinya juga di dalam kehidupan itu. Siapa lagi, Bu? Orang meninggal sudah jadi jenazah, punya mata, Bu? Bu? Punya. Orang hidup punya mata? Punya. Tapi sama-sama punya mata. Yang hidup bisa melihat, bisa pikir. Yang mati tadi punya mata tidak bisa melihat. Maka kalau nyanyiannya dulu itu bermata tapi tak melihat. Nah ibaratnya kalau kita ini hidup tapi kita tidak bisa menggunakan mata kita untuk memahami ya tanda-tanda Allah, firman Allah, petunjuk Allah, itu sama saja bermata tapi tak melihat. Seperti kambing tadi bermata tapi tak melihat, tidak berpikir. Perbedaannya adalah dalam kita berpikir. Nah oleh karena itu ya, kita harus bisa membedakan, kembali ke topik ya, antara istilah Bani Israel itu tidak hubungannya dengan suatu negara. Ya, jadi orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun akan dimuliakan Allah, akan mendapatkan fadilah dari Allah. Termasuk kita ini bisa, jadi Bani Israel itu bisa mungkin orang Indonesia, bisa Eropa, bisa dimana saja. Ya, dan itulah sebetulnya yang mendapat waris tadi, bumi tadi, ya, oleh Allah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 137 tadi, harus kita lihat. Oh ayat itu, jadi kita jangan mudah terpengaruh oleh sesuatu yang sebenarnya itu harus kita melihat Qurannya. Jadi Quran itu selaku Quran pembeda mana yang benar, mana yang tidak. Kita akan melihat, oh Qurannya demikian, dulu tidak demikian. Ya. Walaupun dalam cerita itu Bani Israel adalah dari anak-anak Nabi Yakub, ya, kemudian terus turun-temurun sampai juga Nabi Isa. Nah, beberapa ayat yang saya sampaikan ini secara pragmatis, ya, marilah kita selalu berjalan menuju Tuhan untuk menghadirkan Tuhan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Lembut. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, Allah itu Maha Suci. Dan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu. Wahul Khaliqul Barikul Musawwiru lahul asmaul husna, punya nama-nama yang baik juga. Maka kita marilah mengambil pelajaran dari peristiwa ini, karena kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah, artinya kita tidak ada manfaatnya. Kalau hanya Bukaifah itu ceritanya Bani Israil, ceritanya Nabi Isa, ceritanya Nabi Yusuf, ya itu cuma cerita. Tapi kita harus bisa mengambil pelajaran dari cerita itu apa? Karena Al-Quran itu ahsanul qasas. Sudah Yusuf ayat 3. Ahsanul tafsir sebagai tafsir ayat 1 dengan yang lain. Surat Al-Quran ayat 33. Ahsanul hadis sebagai berita. Artinya apa? Ya, itulah harus kita imani, kita percaya. Dan untuk mendapatkan wahyu ilahi atau petunjuk dari Allah itu kita harus rendah hati, Pak. Kalau kita sudah sombong dulu, merasa ini dan sebagainya, ayat yang sifatnya Al-Quran itu bahasa universal, bahasa jiwa, bahasa langit, bahasa alam yang tinggi, tidak bisa masuk ke dalam. Maka wayah masuhu ilal mutahharun, tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci jiwanya tadi, sudah hidup jiwanya, ya, sudah sembuh dari penyakit kulitnya, ya, kulit beragamanya kulit tadi, sudah terbuka, mata hatinya tidak buta lagi. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan. Kita mungkin agak berbeda dengan hari-hari yang lain karena ini agak serius ya, Bu. Jadi biasanya guyon nggak guyon ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, dan
dalam hal ini semoga kita semua itu sampai kepada Tuhan, dan akhirnya kita dalam menapaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari awal sampai di akhir kita punya tidak ada antara kelahiran dan kematian itu adalah tidak kelihatan, tapi sama artinya kita sudah sampai kepada Allah. Kemudian yahdillahu min nurihi man yasha, Allah memberikan cahayanya berupa sutra rohani kepada siapa yang kehendaki. Nasrul minallahi wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.